Hari ini kita akan masuk ke minggu kedua, di mana kita selama 2 atau bahkan mungkin 3 bulan ke depan, saudara, kita akan sama-sama merenungkan tema pusat, yaitu Kingdom Influence, lewat kitab Yakobus. Ya, jadi kalau saudara baca kitab Yakobus itu adalah sebuah kitab yang paling praktikal di perjanjian baru, saudara ya. Itu isinya itu sangat penuh dengan pengajaran-pengajaran praktis tentang kehidupan. Nah, tema sentral dari kitab Yakobus adalah ini. Bagaimana iman kita itu merubah kehidupan kita dan tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana iman itu memberikan kepada kita itu lensa yang berbeda sehingga akhirnya kita tuh melihat kehidupan kita melihat diri kita sendiri, kita melihat orang lain di gereja atau dalam kehidupan kita itu dengan kacamata yang baru, yaitu kacamata iman. Dan itu mengubah segalanya, saudara ya. Jadi senggol kanan kirinya, kalau saudara datang dengan suami atau istri Anda, senggol kanan kirinya dan bilang, iman mengubah segalanya. Iman mengubah segalanya, iman mengubah segalanya. Tidak mungkin hidup kita ini tetap sama aja saat kita tuh mempunyai iman di dalam hati kita. Nah, minggu lalu kita udah mulai dari pasal keduanya. Nah, kenapa kok mulainya itu dari pasal keduanya dulu ya, saudara ya? Karena di pasal kedua yang kita bahas minggu lalu, itu premis utamanya, saudara ya. Premis utamanya, bagaimana iman itu dibuktikan di dalam perbuatan. Bagaimana iman itu terwujud di dalam tindakan. Ya, jadi bukan kita ini karena perbuatan kita ini dapat iman, bukan. Tapi bayangkan iman itu seperti benih yang menghasilkan pohon. Dan pohon itu akan menghasilkan buah, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Ya. Nah, itu kita udah bahas minggu lalu. Kalau saudara belum tune in, mungkin saudara bisa tune in di YouTube ya saudara ya, di YouTube. Minggu lalu dibawakan dengan sangat baik oleh Pastor Chandra dan Pastor Yoswandi. Nah, hari ini kita akan mulai minggu ini kita akan bahas secara urut saudara. Dari Yakobus 1 pasal 1 sampai nanti habis di Yakobus 5 saudara ya. Nah, kita hari ini akan mulai dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana iman itu memberikan kepada kita sebuah lensa di dalam kita menghadapi penderitaan dan pergumulan kita. Nah, sebelum saya mulai saudara ya, saya boleh nggak tanya jujur, siapa yang di sini hari-hari ini lagi melewati pergumulan atau penderitaan atau proses ujian hidup yang mungkin terasa sangat berat, saudara? Bisa angkat tangan, saudara? Wow, sedikit ya. Nah, kalau gitu, kalau saudara lihat di kanan kirinya saudara yang gak angkat tangan, kasih tahu kepada mereka, siap-siap. Karena proses dan penderitaan itu pasti akan segera datang, saudara ya. Nah, kita akan belajar ini sama-sama hari ini ya. Bagaimana proses dan penderitaan kehidupan itu adalah sesuatu yang kita gak bisa hindari dalam kehidupan ini. Makanya yang penting adalah di sini yang Alkitab ajarkan, itu bukan kita itu menolak penderitaan atau kita menghindari penderitaan bahkan. Tapi bagaimana kita melihat dan mengerti penderitaan dengan kacamata yang benar. Kita sama-sama baca ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa mengikuti saya membaca di dalam hati masing-masing. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, saya stop di sini ya. Dari salam yang Yakobus berikan ini, kita udah langsung bisa tahu konteks kitab Yakobus ini ya. Jadi yang pertama, surat ini ditulis sama Yakobus, jelas itu udah pretty straightforward. Yakobus ini kalau saudara tahu adalah saudara kandung dari Yesus Kristus, saudara ya. Nah, ini luar biasa sekali kalau saudara kandung saudara itu mengakui saudara sebagai Allah dan Tuhan, itu luar biasa, saudara. Ini adalah salah satu bukti bahwa tidak bisa dipungkiri Yesus Kristus itu adalah benar Allah dan Tuhan. Oke? Nah, tapi yang menarik di sini, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah gini, kepada siapa surat ini ditulis? Nah, di situ ditulis kepada ke-12 suku di perantauan. Ke-12 suku, kedengar familiar nggak buat saudara? 12 suku ya. Ini menggambarkan bahwa surat ini ditulis untuk saudara-saudara sesama orang Yahudi. Ya, 12 suku ini dituliskan untuk menggambarkan bahwa surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang di perantauan. Maksudnya apa?
Nah, kata perantauan di situ, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu adalah diaspora. Saudara pernah dengar kata ini? Diaspora, ya, yang digambarkan dengan bahasa Inggris menurut saya itu lebih tepat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu diaspora ini diterjemahkan dengan kata disperse. Yang artinya itu tersebar, tercecer, terbagi-bagi, saudara. Betul diberi di perantauan, tapi terbagi-bagi, terbuang. Nah, kenapa orang-orang Yahudi pada masa itu tuh mereka tuh tercecer-cecer, terbuang? Karena apa, saudara? Karena penganiayaan. Jadi ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus sebagai kepala gereja Yerusalem pada waktu itu kepada saudara-saudara seimannya, kepada sesama orang Yahudi yang mereka tuh terserak berakan, yang tercecer karena mereka tuh sedang menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Dan karena penganiayaan itu, mereka tuh hidup di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan, di dalam keadaan yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Dan Yakobus menulis surat ini untuk menguatkan mereka dan mengingatkan kepada mereka bahwa iman yang mereka punya dan telah mereka terima dari Kristus Yesus jangan pernah dikompromikan di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka menghadapi masa yang sangat sulit. Nah, gak heran saudara, inilah mungkin kenapa, karena keadaan seperti itu, Yakobus memulai suratnya dengan topik iman dan hikmat di dalam engkau menghadapi penderitaanmu. Lalu Yakobus berlanjut seperti ini, dengan konteks seperti itu, dengan latar belakang seperti itu, Yakobus berkata seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekarang saya pengen kita semua tepok dadanya masing-masing. Terutama saudara yang sedang menghadapi pergumulan ya. Kamu harus tahu. Aku harus tahu. Hai jiwaku, hai hatiku, hari ini aku harus tahu. Bahwa apabila aku jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, aku harus tahu bahwa ujian terhadap imanku itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan ini perhatikan baik-baik luar biasanya. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi tepok-tepok. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah ini yang kita butuhkan hari ini saudara. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sekali lagi tepok-tepok atau bilang jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya akan bagi 8 ayat ini menjadi 3 bagian yang kita akan renungkan sama-sama. Yang pertama kita akan sama-sama melihat lensa iman atas penderitaan kita. Bagaimana kita melihat penderitaan kita itu dengan lensa iman. Lalu yang kedua kita akan melihat hasil dari iman di dalam penderitaan kita. Lalu yang keempat kita akan melihat hikmat iman dalam penderitaan kita. Kita mulai dari yang pertama ya, lensa iman atas penderitaan kita. Ayat ini dibuka dengan Yakobus berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, apa maksudnya di sini? Pada waktu Yakobus ini bilang kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin ada di antara saudara yang langsung bilang seperti ini, bus, Yakobus, kamu nih gak ngerti pergumulanku. Kamu nih gak ngerti masalah yang aku tuh lagi hadapin sekarang. Kamu tuh gak ngerti penderitaan yang aku tuh lagi alami sekarang.
Kamu tuh nggak tahu ujian yang aku tuh sedang hadapi sekarang. Apa maksudmu untuk aku tuh menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan? Nah, yang pertama saudara ya, ayat ini tuh maksudnya bukan Yakobus tuh menyuruh kita jadi orang yang aneh atau gila saudara ya. Aneh atau gila yang seakan-akan kita ini jadi orang yang suka dengan penderitaan. Believe it or not, ada loh saudara yang kayak gini saudara ya. Jadi kalau di tempat ini kita tahu pernah dengar prosperity gospel ya, kita nggak suka itu, kita anti itu, kita akan bahas itu nanti. Tapi saudara tahu ada juga orang itu yang ekstrim satunya saudara ya, poverty and suffering gospel. Ada saudara yang malah suka dan cari-cari, aku ini pengen menderita. Semakin menderita semakin rohani. Itu bukan yang dimaksud Yakobus di sini. Yakobus di sini itu sangat mengerti bahwa kita manusia alami, penderitaan itu sangat menyakitkan bagi kita. Yang saudara hadapi itu kadang adalah proses kehidupan yang sangat berat. Gak akan pernah mudah saudara. Ditinggal meninggal seseorang yang kita cintai. Ditinggalkan orang-orang yang kita tuh berharap dan kita mengasihi dia. Mengalami krisis ekonomi, kebangkrutan. Segala sesuatu yang kita udah bangun sekian lama itu tiba-tiba gagal. Atau kita dianiaya oleh teman-teman kita karena kebenaran. Itu bukan sesuatu yang gampang. Dan Alkitab tuh gak ngajarin kita jadi orang yang aneh atau gila yang kita ini jadi tiba-tiba jadi suka sama semuanya itu. No, that's not what James means here. Itu bukan yang dimaksud Yakobus di sini. Tapi sebaliknya, ini juga bukan berarti Yakobus tuh nyuruh kita jadi orang-orang itu yang menggampangkan atau menyepelekan penderitaan. Kita sering dengar ya, udahlah santai aja. Santaiin aja, happyin aja, gak usah khawatir, tenang aja. Wolesin aja, loh bahasa sekarang gitu ya saudara ya. Woles aja, santaiin aja. Itu juga bukan maksudnya. Juga bukan maksud Yakobus untuk kita menghadapi proses penderitaan kita dengan tidak bertanggung jawab. Bukan itu maksud Yakobus di sini. Tapi yang dimaksud Yakobus di sini adalah ini. Adalah untuk kita punya sebuah hati dan pikiran yang mampu untuk merenungkan ujian, pencobaan, dan penderitaan yang kita alami dengan serius dan dalam sampai kita menemukan sebuah berkat dan kebahagiaan di dalamnya. Saudara ingat ayatnya Roma 8 ayat 28 saudara? Bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang dimaksud Yakobus di sini adalah pada waktu kita menghadapi ujian kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi penderitaan kita. Pada waktu kita menghadapi proses kehidupan kita. Kita bisa merenungkan dengan serius sampai kita bisa melihat Roma 8 ayat 28 itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sebuah berkat yang Tuhan sedang kerjakan melalui penderitaan kita. Itu yang dimaksud di sini. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena gini saudara ya, di ayat yang kita baca tadi itu, kalau bahasa Indonesianya kan berkata seperti ini, anggaplah suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila engkau mengalami pencobaan. Nah kata apabila di situ, kalau menurut saya bahasa Indonesianya kurang tepat. Karena bahasa aslinya, kalau saudara lihat bahasa Yunaninya, kata yang digunakan di situ adalah hotan, saudara ya. Dan hotan ini lebih tepatnya kalau bahasa Inggrisnya itu terjemahkan dengan kata whenever. Beda nggak saudara? Kalau apabila itu kan bahasa Inggrisnya if. Jadi bisa terjadi, bisa enggak. Tapi yang ditekankan Yakobus di sini itu adalah whenever you face trials. Bahasa yang lebih tepat lagi bahasa Indonesia adalah gini, bukan apabila kamu menghadapi penderitaan, tapi setiap kali kamu menghadapi penderitaan. Maksudnya apa di sini? Saya pengen nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, saya pengen saudara nangkep ini. Saudara tahu nggak? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada satupun dari kita, baik saudara itu percaya Tuhan atau saudara itu tidak. Satupun dari kita tuh yang bisa luput dari yang namanya penderitaan. Pertanyaannya di sini itu adalah bukan bagaimana caranya aku bisa lepas dari penderitaan. Bagaimana caranya aku bisa menghindari tragedi. Bagaimana aku bisa menghindari penderitaan itu. Bagaimana
Alkitab nggak pernah ngasih rumusnya itu saudara ya. Tapi ya pertanyaannya di sini adalah gini, iman apa yang bisa memberikan kepada kita makna dan pengharapan atas semua penderitaan yang kita alami. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saya boleh jujur, secara pastoral ya, hati saya ini sangat hancur. Kalau ada di antara kita tuh yang datang kepada kita, kepada saya gitu ya, ada adik-adik rohani atau rekan-rekan atau salah satu dari saudara itu datang ke saya, lalu saudara bilang seperti ini, buat apa kita percaya Tuhan? Buat apa kita ngikut Yesus? Kalau semua ini terjadi di dalam hidupku. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa kanker ini harus terjadi? Kenapa anak yang aku sayangi harus meninggal? Kenapa segala sesuatu yang aku kerjakan tuh harus berantakan seperti ini? Itu artinya Tuhan tidak ada. Saudara tahu kenapa hati saya hancur kalau saya dengar seperti itu? Karena kalau saudara berkata seperti itu, maka saudara itu selama ini sudah salah mengerti Alkitab. Saudara sudah salah mengerti iman kekristenan. Kenapa saudara? Karena iman kekristenan itu dari awal, Alkitab itu dari awal, tidak pernah menjanjikan kepada kita hidup yang bebas dari penderitaan. Gak pernah saudara. Alkitab gak pernah sekalipun memberikan kepada kita janji bahwa kita ini akan lepas dari semua pergumulan. Terhindar dari segala tragedi hidup. Alkitab gak pernah ngasih janji seperti itu. Alkitab malah bilang karena dosa dari awal, penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Malah dia tunjukkan anak Allah itu sendiri harus turun ke dunia menderita bagi kita. Mati di atas kayu salib. Kalau misalnya ajaran utama kekristenan itu adalah menghindari penderitaan, maka Yesus itu harus jadi orang pertama yang menunjukkan kepada kita untuk kita lepas dari penderitaan. Tapi anak Allah itu sendiri datang ke dunia menunjukkan kepada kita dia pun harus menderita. Karena siapa? Karena dosa-dosa manusia. Tapi dengan kematiannya, dengan penderitaannya, dan dengan kebangkitannya, hari ini kabar baiknya buat kita adalah ini. Setiap penderitaan dan suffering dan ujian kehidupan yang kita alami, tidak ada satupun yang meaningless dan hopeless di dalam dia. Itu kabar baiknya. Bukan artinya kita nggak akan pernah menderita. Bukan artinya kita nggak akan pernah menghadapi ujian pencobaan. Coba saudara pikir ya, pakai akal logika aja saudara. Kalau Tuhan yang kita sembah aja turun ke dunia, menderita dan mati bagi kita. Masa kita ini expect hidup kita ini nggak akan pernah menderita saudara. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Saudara mau percaya sama Tuhan apa enggak? Penderitaan itu real. Penderitaan itu akan kita alami. Kenapa? Bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi karena kehancuran kehidupan kita dan dunia ini. Karena dosa-dosa kita. Jadi pada waktu ada orang itu datang kepada saya seperti itu ya. Saya cuma tanya balik sama dia. Oke, kalau kamu gak percaya Tuhan. Kalau kamu bilang karena penderitaan yang kamu alami. Itu Tuhan itu gak ada. Pertanyaan saya adalah gini. What is the hope that you have for your suffering? Kalau kamu gak percaya Tuhan, kalau gitu apa pengharapan yang kamu punya dalam kamu menghadapi penderitaan ini? Saya kasih ajak saudara untuk teologis sedikit ya saudara ya. Sorry ya ini 1 menit aja teologis. Kalau saudara itu lihat cerita Injil atau narasi Alkitab, ya kalau saudara itu pergi ke sekolah teologi, maka saudara itu akan belajar satu topik pelajaran itu namanya biblical theology gitu ya saudara ya. Untuk tahu teologi umumnya Alkitab. Di situ kita akan belajar yang namanya itu narasi Alkitab, biblical narrative. Apa sih maksudnya narasi Alkitab ini? Kehidupanku udah sulit, dibikin tambah sulit lagi nih sama Pastor Anthony gitu ya. Enggak saudara ya, ini bukan untuk mempersulit kehidupan saudara ya. Saya jelasin dikit supaya saudara ngerti. Kalau saudara itu baca Alkitab tuh urut dari Kejadian sampai Wahyu ya saudara ya. Dan anggap Alkitab itu adalah sebuah cerita, sebuah film. Kalau saudara nonton film, Korean drama itu kan ada episodenya saudara ya. Episodenya itu dari permulaannya sampai klimaksnya sampai endingnya gitu ya saudara ya. Nah Alkitab itu juga adalah sebuah cerita ya. Nah cerita Alkitab kalau saudara perhatikan baik-baik saudara ya. Itu dibagi menjadi 5 bagian ini. Jadi yang pertama itu adalah penciptaan, creation.
Yaitu yang terjadi di kitab Kejadian 1. Allah menciptakan segala sesuatu itu sempurna, perfect. Tapi cuma tahan 2 pasal, saudara. Karena di pasal yang ketiga, manusia, kita, memilih untuk jatuh di dalam dosa. Dan karena dosa Adam dan Hawa itu, segala ciptaan itu jatuh ke dalam satu season, satu episode, satu periode yang bernama fall, kejatuhan. Jadi saya kasih tahu dulu bad news-nya, saudara ya. Bukan Tuhan yang membuat saudara menderita. Bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan dan penderitaan di bumi ini. Bukan Tuhan yang punya agenda untuk ada perang, ada pertikaian, ada konflik, ada kanker, ada krisis, ada kematian di bumi ini, bukan. Tapi dari mana semuanya itu berasal? Kalau kita boleh jujur, saudara, kalau kita boleh jujur, baik secara langsung maupun gak langsung, segala penderitaan itu bisa kita kaitkan kepada dosa kita. Kenapa aku kanker? Itu kalau mau dikaitkan, saudara, ada. Karena manusia sudah melanggar cara makan yang sebenarnya. Cara hidup yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan desain alam. Tidak sesuai dengan desain bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan bumi dengan segala isinya. Kanker itu adalah akibat daripada kejatuhan kita di dalam dosa. Kenapa terjadi pertingkaian, perang, konflik, dan lain-lain? Saudara pulang, saudara baca Yakobus 4. Bukan karena Tuhan itu jahat. Segala peperangan, pertikaian terjadi karena keinginan di dalam hati manusia yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya kita perang, makanya kita membunuh, makanya kita bertikai, makanya kita gosip, makanya kita menfitnah, makanya kita bertengkar satu sama lain. Terjadi peperangan saudara, perpecahan saudara. Papa benci anak, anak benci papa, dan segala macam. Bukan ide Tuhan. Tapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Tapi ceritanya nggak sampai di situ, saudara. Ceritanya kemudian Tuhan itu langsung melakukan rencana penebusannya. Dimulai dari Kejadian 3 saat itu juga langsung Tuhan ngasih janji penebusan. Dan Tuhan melakukan penebusan itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini segala sesuatu yang kita hidupi di dalam kehidupan ini itu adalah proses pembaharuan. Sehingga sampai nanti akhirnya seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Segala sesuatunya ini akan kembali dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Di mana bumi dan langit yang baru. Gak ada lagi perang, gak ada lagi kanker, gak ada lagi air mata, gak ada lagi perpecahan, gak ada lagi penderitaan. Nah, kenapa mengerti ini sangat penting, saudara? Kenapa mengerti ini sangat penting? Kalau kita ini tahu bahwa narasi Alkitab ini ternyata seperti ini. Tuhan itu gak pernah janjiin kita tuh bebas dari penderitaan. Tuhan gak pernah janjiin kita ini ternyata hidup yang bebas dari segala sakit penyakit atau mara bahaya ini. Kita jadi tahu bahwa ternyata penderitaan itu adalah ini maknanya, saudara. Penderitaan itu adalah ide si jahat untuk menghancurkan kita. Namun di tangan Sang Penebus, karena Yesus Kristus sudah menebus dengan lunas, segala kutuk dan kuasa penderitaan kita itu jadi punya makna yang baru. Yaitu maknanya itu apa? Adalah alat untuk memurnikan dan memperbarui kita. Sehingga kita akhirnya bisa nyampe kepada restoration itu tadi. Yaitu kemuliaan yang kekal. Sekali lagi, iman kekristenan tidak pernah menolak penderitaan. Malah sebaliknya, menceritakan kepada kita bahwa Sang Penebus, Yesus Kristus, itu menderita bagi kita. Mati bagi kita karena dosa dan kejatuhan kita. Sehingga sekarang di dalam setiap proses dan penderitaan kita jadi punya harapan di dalam karya penebusannya yang sempurna. Nah, dengan kacamata ini ya saudara ya, dengan kacamata ini kita kan jadi tahu bahwa saudara percaya Tuhan apa enggak. Maka saudara tahu saudara enggak bisa menghindari penyakit, suffering, pain, trials, saudara enggak bisa menghindari itu semua. Tanpa Tuhan, penderitaan saudara hari ini meaningless. Saya kasih tahu, kalau saudara enggak percaya Tuhan, saudara hari ini akan menderita juga sama. Kristen, Buddha, Hindu, Islam, saudara akan mengalami penderitaan. Tapi tanpa Tuhan, penderitaan saudara hari itu enggak ada artinya, enggak ada tujuannya, enggak ada pengharapannya. Tapi sebaliknya, dengan Tuhan, di dalam Injil, hari ini, setiap proses penderitaan saudara, pergumulan saudara, ada makna dan tujuannya. Yaitu tujuannya apa? Your renewal
and your restoration. Amin saudara. Tepuk kanan kirinya bilang, kamu sedang diperbaharui dan kamu sedang dipulihkan. Nah, dengan kacamata ini, kita baru tahu poin kedua dari Yakobus. Makanya Yakobus berkata seperti ini. Sebab kamu tahu. Nah ini saudara, hari ini kita tahu jadinya. Setelah kita punya lensa iman ini, kita jadi tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Nah saya akan fokus ke kata yang pertama itu adalah ketekunan. Ya, ada dua kata di sini yang penting. Yang pertama itu ketekunan, yang kedua itu buah yang matang. Sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kata ketekunan, itu bahasa Yunaninya saudara ya, itu adalah hypomone. Yang diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah steadfastness atau perseverance. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya ini saudara, tekun, bertahan sampai menang. Makanya kalau saudara suka reform theology gitu ya saudara ya, itu P yang terakhir itu perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Itu artinya gini, kekuatan, ketekunan, ketahanan orang-orang kudus sampai akhirnya menang di dalam Tuhan, menerima kekekalan. Nah itu maksudnya saudara. Nah kata ini saudara ya, kalau saya coba bacakan kepada saudara di dalam referensi ayat yang lain, supaya saudara itu nanti tahu maksudnya itu apa. Maksudnya itu apa sih? Tuhan itu kadang mengizinkan dan memakai penderitaan itu supaya kita ini menjadi tekun. Apa maksudnya? Di Roma 2 ayat 6 sampai 8, Paulus itu berkata seperti ini. Ia, Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun, mereka yang bertahan sampai menang, sampai akhir, yang persevere sampai akhir, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi, nah perhatikan di situ saudara, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yang dimaksud Yakobus ini adalah gini saudara, saudara tahu gak sih? Tanpa iman kita itu diuji. Tanpa iman kita itu seringkali perlu untuk disentil, dibangkitkan, ditegur lewat proses dan penderitaan hidup. Itu supaya kita ini tetap tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kenapa? Ini jawaban kuncinya di sini. Kenapa? Karena natur alami dosa kita adalah kita ini condongnya itu ke yang kalimat kedua itu saudara. Kita ini condongnya itu mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi iman kita itu perlu untuk terus diuji, dilatih, diproses oleh Tuhan. Untuk kita ini tetap tekun dalam mencari apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar. Kenapa? Karena tendensi natural kita, kecenderungan alami kita adalah kita ini egois, mencari kepentingan sendiri, tidak taat pada apa yang benar, tapi taat apa yang tidak benar. Saudara mau buktinya? Saya kasih bukti ya saudara ya. Saudara kalau punya anak di sini, saudara lebih susah ngajarin anak jujur atau ngajarin anak bohong saudara? Kalau kita jujur saudara ya, anak kita nggak perlu diajarin bohong sendiri saudara ya. Ya itu kan anak kecil, ya udah orang dewasa deh, orang dewasa. Siapa di sini jujur saudara ya, lebih susah diajarin untuk rajin berdoa dan baca Alkitab, sama diajarin untuk malas doa dan malas baca Alkitab saudara. Saya tanya sama saudara. Dari mukanya sudah kelihatan jawabannya, sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Kapan saudara itu tiba-tiba jadi rajin doa dan baca Alkitab lagi? Kapan? Pada waktu rekening bank tebel? Pada waktu cuan? Oh enggak saudara. Saudara bisa ngeliat ya ini ya. Seringkali Tuhan itu mengizinkan pergumulan, penderitaan supaya akhirnya kita ini bisa kembali ngejar apa yang mulia, apa yang baik, apa yang benar. Kenapa saudara? Karena di dalam keadaan baik, di dalam keadaan kita ini menjadi sombong dan merasa semuanya ini baik-baik saja. I've got everything under control. You forgot about God.
masalahnya itu tapi di sini. Kita ini butuh Tuhan kapan, saudara? Masa waktu keadaan susah doang? Enggak. Kitanya yang lupa. Padahal kita ini perlu Tuhan setiap waktu. Cuman pada waktu keadaan baik kita jadi sombong. Kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita taruh Tuhan itu di ujung jadi ban serep. Itu yang bikin Tuhan itu sering kali mengizinkan penderitaan untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang paling kita butuhkan di dunia ini bukan uang, bukan jabatan, bukan kesuksesan, bukan pekerjaan kita, tapi Dia semata sebagai penyelamat kita dan untuk kehidupan yang kekal. Nah, inilah kenapa hasil akhirnya itu digambarkan Yakobus seperti ini, sehingga ketekunan itu memperoleh buah matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Nah, kata matang di situ, saudara ya, buah matang di situ, kata yang dipakai itu adalah teleos. Nah, bagi saudara yang bertumbuh jadi orang Kristen dan sering ke gereja, saudara pasti nggak asing dengan kata teleos ini. Kata teleos ini salah satu kata favorit orang Kristen yang sering kita dengar, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Christ-like. Nah, jadi di sini kita tahu, saudara, bahwa jadi seperti Kristus itu bukan cuma semata-mata rajin ke gereja, suka memberi, rambut panjang, suka senyum, punya brewok, bukan. Apalagi itu, saudara, bukan, saudara ya. Ramah, gak pernah marah. Kalau sama orang itu nice, friendly, ya itu juga baik, saudara. Tapi bukan itu. Definisi sebenarnya dari serupa seperti Kristus adalah ini. Pada waktu Kristus itu menjadi yang utama di dalam hati kita. Sehingga kita akhirnya merasa karena punya Kristus, kita gak kekurangan suatu apapun. Dan ini adalah goal utama daripada setiap pencobaan dan penderitaan kita. Yaitu menjadikan kita seperti Kristus. Teleos. Jadi kalau hari ini sekali lagi, ada di antara saudara yang lagi mengalami pencobaan luar biasa, ujian yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, saudara harus sekali lagi elus-elus dada saudara. Saudara bilang, sabar, kuat, Tuhan sedang menjadikan aku seperti Kristus. Nah ini, saya kasih tahu saudara ya, ini adalah cara kita bertumbuh sebagai orang Kristen. Yaitu pada waktu lewat ujian, penderitaan, dan pencobaan, akhirnya hati kita itu bisa menghormati dan menghargai Kristus di atas segalanya. Dan kita bisa berkata, we lack in nothing. Saya kasih sebuah ilustrasi, saudara. Ini Tim Keller, ya Timothy Keller, salah seorang teolog yang saya suka baca bukunya, ya saudara ya. Itu pernah berkata seperti ini. Bagus sekali, saudara. Perhatikan baik-baik. Bagus sekali. Ilustrasi dia ini sangat bagus sekali. Saudara tahu cara membedakan orang Kristen yang belum dewasa dan yang sudah dewasa? Caranya gimana, saudara? Saudara tahu? Tim Keller berkata seperti ini. Orang Kristen yang belum dewasa itu melihat Yesus sebagai useful. Tapi orang Kristen yang sudah dewasa, yang sudah matang, itu melihat Yesus sebagai beautiful. Saudara bisa ngerti bedanya ya? Orang Kristen yang belum dewasa itu melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang berguna. Aku butuh Tuhan karena aku butuh ini. Aku butuh Tuhan karena aku tuh ini. Aku melayani karena aku pengen dapat ini. Aku melayani karena aku pengen gini. Aku pengen gitu supaya Tuhan kasih aku ini, supaya kasih ini. Berguna. Tetapi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang, itu melihat Yesus Tuhan itu sebagai indah. Nah ilustrasinya gini saudara, apa sih maksudnya ini? Siapa di sini suka musik? Oke, siapa di sini suka seni saudara? Seni, oke. Saya tanya kepada saudara, kenapa kamu suka dengar musik? Bahkan kamu tuh rela untuk bayar mahal, ikut konser gitu ya. Datang ke sebuah konser, beli. Kalau zaman sekarang musik tuh enak saudara, gratis saudara ya, Spotify. Sekarang musik enak gratis. Zaman saya dulu saudara, saya kalau mau dengar musik harus nabung saudara. Beli kaset, beli CD. Ingat gak zaman-zaman itu? Kenapa kita tuh rela keluar uang, kita rela menghabiskan waktu kita rela untuk tanpa agenda apapun, itu mendengarkan musik. Kenapa? Karena musik itu enak, indah. Saya tanya,
Apakah musik itu bayar tagihan listrik saudara? Apakah listrik itu menyembuhkan penyakit saudara? Apakah listrik itu melakukan terobosan buat hidup saudara? Saudara dengerin musik, musik itu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan saudara? Bukan. Kita memuliakan musik, menikmati musik, itu karena musik itu bukan berguna, tapi musik itu indah. Saudara bisa lihat ya bedanya ya. Sekarang pertanyaannya adalah gini, saudara melihat Yesus, itu sebagai sesuatu yang berguna, atau sesuatu yang indah saudara. Nah itu yang dimaksudkan Yakobus di sini. Penderitaan itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ini pun harus kehilangan semuanya. Kita nggak bisa hindari itu. Suatu hari kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Kita bisa kehilangan pacar kita. Kita bisa kehilangan calon suami kita, calon istri kita. Tapi itu akan mengingatkan kepada kita. When we lose everything, masih ada satu yang indah. Yaitu Kristus. Yang tidak pernah hilang. Kenapa ini penting, saudara? Perhatikan baik-baik kenapa ini penting. Ini poin utamanya. Saudara bayangin ya, saudara. Pada waktu Yakobus nulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang menderita tadi itu. Dan Yakobus berkata, kamu harus sabar dalam penderitaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena ini akan memberikan kamu ketekunan. Dan kalau kamu tekun, ini akan membuat kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya tanya sama saudara. Artinya tidak kekurangan suatu apapun ini bagi orang-orang Yahudi yang menderita pada waktu itu apa saudara? Tanya sama saudara. Apakah artinya akhirnya bangsa Romawi itu hilang terus mereka itu jadi orang kaya? Apakah artinya tiba-tiba mereka tuh langsung semua jadi orang-orang yang berhasil, gak dianiaya lagi? Bukan saudara. Tapi artinya mereka tuh sekarang jadi punya sebuah pengharapan dan kekayaan yang dunia itu gak bisa ambil. Saudara bisa mengerti ya saudara? Dan ini adalah penting. Kalau saudara itu punya teleos ini, kalau saudara itu punya sukacita kebahagiaan yang sejati ini, yang kalau saudara itu bisa melihat Kristus dan karena Kristus saudara itu bisa merasa tidak kekurangan suatu apapun. Saya kasih tahu saudara, di dalam dunia ini kanker gak bisa merebut sukacitamu. Perceraian gak bisa merebut sukacitamu. Krisis ekonomi gak bisa merebut sukacitamu. Kebangkrutan gak bisa merebut sukacitamu. Kematian gak bisa merebut sukacitamu. Sakit penyakit gak bisa merebut sukacitamu. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa merebut sukacitamu. Karena kamu punya semuanya di dalam Kristus. Bayangkan dua jenis orang, saudara. Yang pertama adalah orang yang saya ceritakan di depan tadi. Percuma ikut Tuhan. Tuhan mengecewakan. Aku harus kehilangan semua ini, percuma ikut Tuhan. Lalu bayangkan satu orang lagi. Saudara pernah lihat orang yang saudara tuh ngelihat aja saudara tuh nangis. Dia kehilangan orang yang dia kasihi. Dia bahkan mungkin harus bergumul dengan penyakit. Dia bahkan harus bergumul dengan banyak penderitaan dalam kehidupannya. Tapi dengan mata yang tajam dia berkata kepada saudara, aku tetap kuat, aku tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa merampas semuanya ini dari dalam hidupku. Sudah pernah ketemu orang Kristen yang seperti itu? Itulah teleos. Dan hari ini, inilah yang Yakobus itu sedang tawarkan dan beritahu kepada saudara. Inilah kekayaan yang sejati. Saya masuk ke bagian terakhir, saudara. Hikmat di dalam penderitaan. Setelah ngomongin semua penderitaan tadi, setelah ngomongin tentang tadi semuanya, saudara ya, ketekunan dan buah yang matang, Yakobus menutup suratnya di bagian yang pertama ini dengan berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Setelah ngomong semuanya tadi, Yakobus itu merangkum dengan sebuah kata hikmat. Nah, inilah yang dimaksud Yakobus dengan kebahagiaan di dalam penderitaan kita. Yaitu gini saudara, kalau saudara berhasil merenungkan penderitaan saudara dengan baik. Kalau saudara berhasil merenungkan keadaan hidup saudara itu dengan baik. Saudara akan menemukan hikmat. Dan hikmat itu yang akan membuat saudara menjadi seseorang yang better. Lebih baik lewat proses kehidupan saudara. Dan kalau saudara meresponi dengan keliru, saudara tidak mendapatkan hikmat lewat keadaan hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang bitter. Dan saudara akan menjadi orang yang lebih buruk. Karena penderitaan saudara. Saya ulang ya saudara ya. Penderitaan yang saudara alami hari ini. Proses kehidupan yang saudara alami hari ini. Bisa menjadikan saudara orang yang lebih baik. Atau orang yang lebih buruk. Hati-hati ini saudara. Lebih baik kalau saudara itu bisa merespon dengan benar dan saudara dapat hikmat. Lebih buruk kalau saudara merespon dengan keliru dan saudara menjadi pahit. Nah, di sini Yakobus ngasih kepada kita masalahnya. Kenapa kita nggak bisa dapat hikmat? Kenapa lewat masalah yang kita hadapi, kita tuh seringkali merespon dengan keliru? Apa masalahnya saudara? Bimbang. Nah, apa di sini bimbang saudara yang dimaksud? Saudara di sini pernah merasa bimbang? Pada waktu mengalami pergumulan proses kehidupan? Saya angkat tangan saudara ya, itu seringkali jadi masalah saya. Seringkali pada waktu hal-hal terjadi gak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya menjadi bimbang, saya menjadi khawatir, saya menjadi ragu. Tapi saudara tahu akar dari masalah bimbang itu apa? Nah di sini yang Yakobus tutup dengan make sure kita ini mengerti ini. Saudara tahu bahwa bimbang itu bukan cuma sekedar masalah emosi atau masalah pikiran. Tapi bimbang itu adalah masalah hati. Kenapa? Karena Yakobus berkata seperti ini, orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati. Bahasa Yunaninya dipsikos, yang diterjemahkan dengan sangat baik di bahasa Inggrisnya, divided in heart. Kalau saudara maju 3 pasal berikutnya, di pasal keempat, nanti kita akan bahas ini di 2 bulan lagi saudara, Yakobus 4. Yakobus berkata seperti ini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan saya harus menyampaikan ini dengan segala kerendahan hati. Bukan maksud saya menyakiti saudara, tapi perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara mau dipulihkan sama Tuhan? Di dalam penderitaan kita. Saudara mau Tuhan memulihkan setiap pergumulan dan proses kehidupan kita. Saudara tahu caranya Tuhan memulihkan saudara? Saudara tahu caranya? Itu kadang bukan dengan mengganti suasana atau kondisi kehidupan kita. Tapi saudara tahu yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan lakukan adalah ini. Menahirkan tanganmu, menyucikan hatimu, dan meluruskan hatimu yang mendua hati. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi ternyata penderitaan itu mengekspos kondisi hati kita itu yang sebenarnya saudara. Penderitaan itu mengekspos siapa yang sebenarnya itu kita sembah di dalam hati kita. Penderitaan itu mengekspos siapa yang benar-benar memegang hati kita. Kenapa kebangkrutan itu menghancurkan kita? Kenapa kanker itu begitu menghancurkan kehidupan kita? Kenapa kegagalan kita itu begitu menghancurkan kehidupan kita? Karena selama ini hal-hal itulah yang memegang tahta utama di dalam hati kita. Ternyata itulah yang selama ini hati kita tuh lebih dambakan dan harapkan dan andalkan lebih daripada Tuhan. Sehingga penderitaan itu benar-benar akan mengekspos dan membunuh, memerotoli berhala kita itu satu persatu. Dan pada saat penderitaan itu akhirnya bisa memerotoli, menghancurkan dan memurnikan berhala kita satu persatu. Di ujung terowongan itu, akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan mendapatkan hikmat. Dustin Bench pernah berkata seperti ini, the glory of Christ, kemuliaan Kristus, only comes into greater focus when we find ourselves
in the darkest valley. Kemuliaan Kristus itu baru akan kelihatan nyata dan terang di dalam kehidupan kita saat kita melewati lembah-lembah kelam. Nah, saya tutup dengan ini, pemain musik boleh kembali, pemuji, penyembah boleh kembali. Nah, saya tutup dengan ini. Disinilah kenapa kita perlu Injil, saudara. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mari kita tutup perenungan kita malam hari ini dengan memperhatikan satu detail ini, saudara. Ini detail yang kita nggak boleh miss. Ini detail yang nggak boleh miss. Perhatikan di sini. Yakobus berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan apa, saudara? Murah hati. Bahasa Inggrisnya gracious, generous, dengan tidak membangkit-bangkit. Bahasa Inggrisnya itu above reproach, yang artinya itu tanpa kejahatan, tanpa motif jahat, tanpa kelicikan sedikit pun. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa yang dimaksud Yakobus di sini, saudara ya? Nah, ini perhatikan baik-baik. Sangat penting pada waktu melewati penderitaan kita dan pada waktu kita minta sama Tuhan itu hikmat, untuk kita ini make sure bahwa kita tidak lupa akan karakter Allah. Yaitu dia adalah apa, saudara? Gracious and not evil. Saya ulangi, saudara ya. Sangat penting. Saat kita melewati proses kehidupan kita dan kita meminta hikmat dari Allah, Tuhan, hikmat apa yang aku ini bisa dapat dari penderitaan ini? Sangat penting pada waktu saudara minta itu, saudara tidak lupa akan karakter Tuhan ini, yaitu dia adalah murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Seakan-akan Yakobus berkata kepada kita, di dalam setiap penderitaan dan masalah yang kau hadapi hari ini, jangan pernah bimbang dan ragu akan kasih dan kemurahan Allah. Bahwa dia adalah Allah yang mengasihi engkau, setia, baik kepadamu. Itu yang akan membuat engkau tidak terombang-ambing dan engkau mendapatkan hikmat. Nah, hikmat apa yang kita ini perlukan untuk kita ini selalu bisa ingat dan tidak meragukan kasih dan kebaikan Tuhan? Jawabannya adalah Injil. Pada waktu kita melihat anak Allah itu tergantung di atas kayu salib bagi kita, di situ kita bisa diingatkan bahwa di dalam kondisi tergelap sekalipun, anak Allah itu pernah berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, kalau boleh penderitaan ini berlalu daripadaku. Itu doa kita hari ini kan. Tapi dia berkata, tapi kehendakmu yang jadi. Dan dia pikul salib itu buat saudara. Dia tergantung di atas kayu salib buat saudara. Sehingga hari ini saudara dan saya ini punya sebuah assurance. Punya sesuatu bukti yang setiap kali kita meragukan kebaikannya kita bisa kembali lagi lihat bukti itu. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa seberat apapun proses kehidupan yang kita alami sekarang. Aku gak tahu alasannya kenapa Tuhan mengizinkan ini. Aku gak tahu alasannya kenapa Tuhan membiarkan ini. Aku gak tahu pasti alasannya apa yang Tuhan itu sedang kerjakan. Tapi aku tahu pasti apa yang bukan. Yaitu ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi aku. Ini bukan berarti Tuhan itu jahat sama aku. Karena aku bisa lihat ke salib. Dan aku bisa melihat bukti. Bahwa dia mengasihi aku. Dia menderita bagi aku. Dia mati bagi aku. Sehingga hari ini aku bisa percaya kepada hatinya. Bahwa setiap penderitaan dan ujian yang aku alami. Adalah sebuah kebaikan yang dia kerjakan dalam kehidupanku. Untuk menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memberikan sebuah buah yang matang. Sehingga aku akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Karena dia yang sempurna, dia yang utuh, dia yang tidak kekurangan suatu apapun. Dia ditelanjangi, dia menjadi miskin, dia menjadi lemah, dia menjadi mati. Supaya hari ini aku bisa hidup bagi dia. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sambil dengan perenungan ini. Dengan hati ini, dengan perenungan ini, dengan doa ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus, saudara. Tetap dengan sikap reflektif. Tetap dengan sikap doa. Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara. Hari ini, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini.
Ini bukan hanya sebuah ritual, ini bukan hanya sebuah liturgi, tapi bagi saudara yang hari ini saudara sedang menghadapi ujian kehidupan yang berat, pergumulan dan proses kehidupan yang berat, biarlah lewat perjamuan kudus ini, Injil bisa berbicara lebih keras daripada penderitaan saudara ke dalam hati setiap saudara. Bahwa Ia mengasihimu. Ia adalah Allah yang murah hati, yang telah menunjukkan kepadamu bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Nah, saya ajak saudara, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, sambil kita baca Ibrani 12. Ini yang menjadi doa Holy Communion kita hari ini ya saudara. Ini adalah doa perjamuan kudus kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan kita membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa membaca dengan lembut di dalam hati saudara masing-masing. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun, dengan hipomoni dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia gak jauh dari saudara, Dia berjalan bersama saudara, memimpin di depan saudara. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan teleos. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Siapa itu? Saudara dan saya. Supaya jangan, tepuk hatimu masing-masing, jangan aku hari ini menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan aku melawan dosa, aku belum sampai mencucurkan darah, tapi Dia sudah mencucurkan darah bagi kita. Dan sudah lupakah aku akan nasihat yang berbicara kepada aku seperti kepada anak-anak. Saudara bisa lihat ini saudara ya. Seperti kepada anak-anak. Hei saudara, bukan anak yatim. Kalau saudara gak percaya Tuhan, penderitaan saudara itu random. Tapi kalau saudara adalah anak, penderitaan saudara itu bukan random. Ada meaningnya, ada artinya. Apa itu? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah sedang memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah yang kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah kita, Bapa kita yang sejati, menghajar kita. Baca ini yang keras-keras di dalam hatimu. Untuk kebaikanmu. Supaya kamu beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita memang. Hari ini kita berduka, hari ini kita sakit, hari ini kita menderita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran teleos yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, ini tepok-tepok dadanya saudara. Tepok-tepok yang keras. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.